Ya makanya kan kita dengan adanya terbitnya Peraturan Menteri LHK nomor 7 tahun 2023 tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan, ini kita mensosialisasikan bagaimana target-target yang memang menjadi komitmen pemerintah Indonesia melalui NDC tadi. Dan yang kedua, tentu dengan mensosialisasikan ini para stakeholder, para pelaku usaha itu bisa memahami dan mengerti sebenarnya karbon itu apa sih, kemudian nilai ekonomi seperti apa, dan juga bagaimana kita baik itu semua orang kah, kelompok usaha kah, kelompok masyarakat kah yang ingin atau berminat untuk bisa masuk di dalam kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan. Dan dalam sosialisasi ini dijelaskan tata caranya, siapa yang bisa, kemudian bagaimana mekanismenya, dan seperti apa, dan kewenangannya seperti apa, siapa yang berwenang. Kan lokasi-lokasinya kan berbeda-beda. Ada lokasi apakah kawasan hutan yang sudah berizin, atau kawasan hutan yang belum berizin, atau ada kawasan hutan adat, ada kawasan hutan sosial, atau dia kawasan hutan tetapi bukan hutan tapi bukan kawasan hutan. Ya, kalau apel tapi dia berhutan, atau apel tapi dia area gambut, apel atau dia arealnya mangrove. Nah itu juga itu bisa semua. Mekanisme apa? Kan ada mekanisme adalah satu perdagangan emisi, ya. Nah, kemudian kedua melalui offset emisi karbonnya. Nah, kan kalau dia mangrove, dia gambut, ya, yang di luar konteks kawasan hutan itu dia bisa dua mekanisme dilakukan. Pertama, kemudian kedua kan ada juga untuk mendapatkan manfaat dari karbon. Misalnya apa? Bagi pemerintah sendiri, ya, selain dari pelaku usaha, kan ada skim juga nih sekarang seperti pemerintah provinsi Kalimantan Timur, ya, dengan dia sudah mendapatkan risk payment, kemudian diikuti oleh provinsi Jambi, dia juga ada risk payment. Ya. Mungkin kalau bapak pemerintah provinsi Papua Barat Daya ini berkesempatan, ya, untuk memulai menginisiasi proses ini dengan para pihak, ya, itu mudah-mudahan itu bisa menjadi bagian manfaat yang bisa diterima oleh pemerintah provinsi Papua Barat Daya. Ya, manfaatnya jelas, Pak, ya. Manfaatnya tentu pertama bagi pemerintah, ya. Bagi pemerintah kan bahwa target kewajiban pemerintah untuk bisa menekan emisi, ya, yang 32,8% tadi itu bisa tercapai. Ya. Kemudian kedua, dengan adanya perdagangan karbon, ya, di level masyarakat, misalkan, itu akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Ya, pertama secara finansial pasti ada. Kedua, secara lingkungan, ya, keberlanjutan lingkungan itu ke jalan. Yang ketiga, produksi, ya, yang sudah dilakukan oleh masyarakat, yaitu akan tetap berjalan secara kontinu terus-menerus. Kan kalau dilestari, berarti kan terus-menerus itu manfaatnya akan diterima oleh masyarakat. Itu kan tantangan, ya, tantangan bagi kita yang saya sampaikan bagaimana kita bisa, ya, kan kalau sosialisasi kan tidak hanya sekali datang orang ngerti, kan, Pak, harus sering beranjang sana, berdiskusi, ya, dengan bahasa-bahasa yang sederhana kepada masyarakat, tentu mereka akan paham, akan mengerti. Karena kan memang harus pelan-pelan, kan kita nggak bisa langsung membalik tangan gitu, ya, Pak, ya, Pak Kadis, ya, harus pelan-pelan berdiskusi dengan teman-teman, kelompok teman-teman masyarakat, sehingga mereka betul-betul paham terhadap hal ini. Ya, Pak Kadis. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak sekali aturan-aturan yang berubah dengan pola baru. Ini masyarakat itu masih memikirkan aturan-aturan lama. Misalnya untuk pengelolaan hutan, sebagian masyarakat itu masih membayangkan konsep pengelolaan hutan dengan konsep HPH. Padahal sekarang dengan konsep PBPH itu sebenarnya banyak manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat. Masyarakat bisa bermitra
bisa dengan mitra dengan jasa-jasa lingkungan. Nah, salah satunya karbon ini bisa, atau hasil hutan bukan kayu, dan mitra-mitra ini bisa mereka bersama pelaku usaha PBPH, perizinan berusaha pembuatan hutan ini bisa menjadikan masyarakat itu sejahtera di dalam kawasan hutan mereka. Kan mereka tidak bisa kalau pemegang PBH ini kan hanya tebang kayu yang cukup usianya, ya kayu-kayu tebang pilih. Kalau masyarakat pasti kan tidak melakukan konsep-konsep yang itu, sehingga memudahkan kami juga untuk bisa mengawasi kalau dikelola oleh pemegang perizinan berusaha pembuatan hutan. Kalau masyarakat kan nanti kita agak susah untuk mengontrol dan mengawasi. Sehingga bagaimana masyarakat sejahtera. Nah, ini solusinya, salah satu solusi ya Bapak, karbon itu sendiri. Kemudian yang mungkin kami tadi sampaikan juga, kami sedang perjuangkan juga Bapak, kami di Papua Barat Daya ini mungkin bisa mendapatkan dana insentif sebagaimana teman-teman di Kalimantan, sehingga mungkin dengan sedikit dana insentif yang ada, karena kawasan hutan kita ini masih utuh. Kalau Kalimantan hutannya sudah rusak, mereka ada dana insentif untuk melakukan giat-giat memperbaiki dan negosiasi dengan melibatkan masyarakat di dalamnya. Nah, kalau kita di sini kawasannya masih utuh, jadi tidak ada dana itu. Nah, jadi kami butuh sedikit tambahan dana seperti itu. Dan mungkin juga kami juga sedang berjuang untuk bagaimana bisa mendapatkan dana otonomi khusus. Untuk bisa karena yang punya kawasan ini kan orang asli Papua juga. Sehingga ke depan kami juga intern kita juga berjuang. Makanya kami minta dari pemerintah pusat melalui kementerian, tapi dari daerah pun dan autus kami berharap juga bisa ada sedikit untuk kami bisa mensejahterakan masyarakat yang punya kawasan hutan dengan hasil hutan bukan kayu. Keberhasilan tadi Plan berbasis kinerja itu yang pertama Provinsi Kalimantan Timur yang Pak akan disampaikan. Kemudian yang kedua sudah juga dengan Provinsi Jambi, Pak. Jadi ada Kaltim dan Jambi. Nah, tentu yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan ya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ini ya bisa mengambil peluang-peluang ini ya untuk melakukan inisiasi-inisiasi sehingga skema mekanisme melalui result based payment tadi ini bisa juga diambil atau dilakukan oleh teman-teman di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih Pak. ya, sikap tegas pemerintah di situ seperti apa? Pemerintah daerah, karena yang sekali lagi ini NGO ini Tinggal ujungnya adalah kita harus melakukan komunikasi, ya, mengkomunikasi semua hal dengan baik. Kalau kita melakukan komunikasi, mempunyai visi yang sama, tujuan sama, pasti akan mendapatkan dukungan dari para pihak. ya, makasih Karena kan Pak. untuk kebaikan